Oh, minasan, Rokuroren, Sanjo. Oke, saya dengar di bulan Oktober ini ada banyak sekali anime bagus yang rilis dan khususnya yang mau saya bahas ini, teman-teman, sesuai judul ya, teman-teman. Dengar-dengar nih animenya tuh original ya, jadi bukan adaptasi. Terus bener-bener dimulai dari anime nih perdananya. Ya, teman-teman, yaitu Kyokai Senki dan juga Takuto of the Destiny, dan teman-teman. Kalau Kyokai Senki itu rilisan Sunrise dan Bandai Spirits ya, kalau nggak salah. Sementara si Takuto ini hasil kolaborasi dua studio anime yang udah kalian semua tahu lah, yaitu MAPPA sama Madhouse ya, teman-teman. Info tentang anime ini udah beredar di mana-mana sih, bahkan udah rilis 2 episode, tapi ya saya nggak bakal bahas itu lebih detail karena saya cuma bakal buat first impression sama review perdana aja, teman-teman. Iya, dua-duanya dalam satu video, teman-teman. Jadi simak baik-baik. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, teman-teman. Ini bakal saya bagi 2 sesi. Kita akan mulai dari Kyokai Senki dulu. Ini anime bergenre mecha yang menceritakan tentang Jepang di tahun 2061. Berarti ini udah maju banget ya, teman-teman. 40 tahun ke depan. Jadi ceritanya di sini tuh Jepang udah hancur ya karena banyak konflik internal yang terjadi dan membuat Jepang diambang kehancuran lah pokoknya. Habis itu negara-negara kuat dan sekutu membantu atas nama bantuan medis, bantuan ekonomi, menjaga perdamaian dan lain sebagainya lah. Pokoknya itu, kemudian perlahan-lahan wilayah Jepang pun mulai meluas kembali setelah dikirim orang-orang dari negara-negara tersebut. Tetapi kemudian malah terjadi perang bersenjata yang disebut sebagai perang perbatasan ya, teman-teman. Tiap negara mengerahkan mesin-mesin humanoid itu yang bernama Amaim. Ini BTW agak mirip Gundam ya bentuknya. Ada juga yang tanpa awak itu dilengkapi dengan tactical AI ya, teman-teman, atau artificial intelligence, kecerdasan buatan gitu, teman-teman. Jadi ini benar-benar dipastikan sudah canggih, teman-teman. Akhirnya Jepang terpecah dan tiap wilayah dikuasai oleh negara luar, teman-teman. Kemudian setelah perang berlalu, banyak anak muda yang mencari suku cadang Amaim yang ada di bekas-bekas perang untuk kesenangan, modif kendaraan, dan lain-lain. Gak sedikit juga anak muda yang pecinta mesin. Di sini juga diperlihatkan kalau tentara luar juga semena-mena terhadap rakyat Jepang. Benar-benar udah kelihatan ya, teman-teman. Ini kayak kehilangan identitas gitu keluarga negaranya ini, teman-teman. Aduh, benar-benar miris banget lah pokoknya. Kayaknya politiknya di sini bakal kenceng ya nih, teman-teman. Terus suatu hari si tokoh utama yaitu Amo Shiba pergi ke tempat di mana dia menyembunyikan suku cadang, dan setelah ia mengambilnya, ia bertemu dengan Gai, sebuah AI mandiri yang memiliki kesadaran sendiri. Dia juga membantu si Amo ini untuk lolos dari interogasi tentara, dan akhirnya setelah berbincang-bincang dengan Gai, mereka pun menjadi teman dan mereka pergi ke sebuah gedung yang tersembunyi, teman-teman. Ini semacam gudang tersembunyi gitu yang hanya diketahui dan berhasil dibuka kuncinya oleh si Amo ini. Di sana ada sebuah Amaim yang terlihat belum sempurna. Shiba Amo ini mencari banyak suku cadang hanya untuk menyelesaikan Amaim ini sebagai hobinya. Hobi, teman-teman. Bayangin nyelesain mesin kayak gitu, hobi. Rasanya jadi kayak rakit mokit ukuran 1:1 gitu ya, teman-teman. Dan kemudian Guy ditolong oleh si Amo ini dengan mengisi daya di gudang tersebut. Kemudian dia berjanji untuk membalas budi. Dia melakukan itu dengan cara mengakses sistem yang ada di sana untuk menyempurnakan Amaim ini. Dia melihat si Amo ini tidak bisa menggerakkan setengah sistem yang ada di gudang ini, jadi ya perannya adalah di sini. Dan kemudian dalam 3 hari loh, teman-teman, 3 hari kemudian tentara-tentara mulai bergerak dan berusaha melakukan pembersihan terhadap anak-anak yang mencari suku cadang Amaim dan menangkap mereka sebagai teroris. Padahal mereka tuh cuma mau sekedar modif kendaraan aja gitu. Tapi ya, saya udah bilang tadi, tentara di sini juga semena-mena terhadap rakyat Jepang. Jadi nggak kaget juga sih. Sisa satu orang yaitu si Amo Shiba ini, kan yang ditangkap ini teman-temannya nih 3 orang. Dan dengan cepat si Gai pun langsung tahu. Dan dia langsung nelpon si Amo kan, dan buat ngingetin dia supaya dia pergi dari rumahnya karena tentara lagi menuju ke sana. Jadi dia langsung bergegas ke gudang dan Gai pun memperlihatkan Amaim yang sudah dia selesaikan. Gila juga ini. Sumpah gila juga. Tentara udah nyiapin kendaraan dan 2 Amaim tak berawak ya, teman-teman. Betul, panggilnya si Amo Shiba ini Amo aja ya, teman-teman. Lebih singkat ya. Di sini juga dia didesak dengan teman-temannya yang jadi sandera. Tapi teman-temannya ini nggak mau menjual si Amo ini meskipun udah ditawarin bakal dibebasin nih kalau buka mulut gitu. Ya intinya mereka setia kawan lah ya.
salut lah pokoknya. Ini parah nih, tentaranya pakai nuduh konspirasi terorisme, yang penting kerjaan mereka tuh di sini kelar gitu aja. Ya kan, kan mereka emang memburu si anak-anak muda ini ya teman-teman, yang apa, mencari suku cadang, tapi ini udah kelewatan sih. Sumpah kelewatan banget. Akhirnya pun Guy nyuruh si Amo pakai Amaim ini. Lalu mereka berdua jadi partner dan menggerakkan Amaim bernama Kenbu ini. Terus pas diaktifin juga ini, wah keren banget lah. Sampai detail-detailnya diperlihatkan banget, harus diukur-ukur segala macam kan teman-teman, analisa reaksi tubuh dan gelombang otaknya. Banyak deh pokoknya, dan ini menunjukkan kecanggihan teknologinya juga teman-teman. Ini sampai si Amonya juga terasa lagi berdiri, padahal dia lagi duduk di kursi kan teman-teman. Itu merupakan efek sistem yang menyesuaikan dengan inderanya. Ditambah ini ada feel Gundam Build Divernya nggak sih? Sumpah mirip nih, ada AI operatornya, terus pilotnya ya manusianya gitu kan. Bentuk robotnya sendiri agak mirip di Code Geass ya teman-teman, tapi feel-nya Gundam banget di sini. Pertarungannya pun luar biasa ya teman-teman. Saya juga udah lama nggak nonton mecha setelah Dyna Zenon sama 86, tapi ini gila sih teman-teman. Si Amo itu gerakin Kenbu udah kayak gerakin tubuhnya sendiri sambil dipandu sama si Guy teman-teman. Terus kan mereka berdua ini sambil pakai strategi juga ya teman-teman. Si Guy juga bahkan paham banget sama potensi si Kenbu ini. Kan iyalah, kan dia yang menganalisa seharian di gudang itu sampai 3 hari, malah dia memodif ngerakitnya itu sampai selesai ya kan. Sambil ya sambil lagi sampai dia juga nyebutin finishingnya juga yang bisa dimainkan dengan perintah suara. Taunya finishing apaan, cuman pukulan biasa pakai senjata. Tapi ya nggak mengubah fakta kalau yang Amo rasakan ini beneran dari pertarungan dia tuh. Seakan-akan indranya tuh benar-benar nyatu dengan Amaimnya. Apakah ini inspirasi dari assimilate di Gundam Build Fighter Stray ya teman-teman? Dimana sih pengguna Gunpla saat bermain akan merasakan dirinya itu seperti menyatu dengan Gunplanya, kayak yang dipakai si Build Burning itu loh teman-teman. Menarik juga nih. Endingnya ya gitu aja, si Amo pun yakin dunianya akan mulai berubah, mulai dikit gitu. Menurut saya ini animenya enak diikutin karena di awal itu kita nggak dikasih plot yang terlalu berbobot ya teman. Garis besar latar belakangnya pun udah tersampaikan, sisanya ya tinggal perkembangan cerita sama karakternya aja gitu. Oke, ini bisa jadi anime yang bagus, jadi kalian harus nonton ya teman. Ya sekarang sesi kedua, Taktopia Destiny. Ikimasu. Masih ke bawah vibe Gundam kan, ini Gundam Seed Destiny namanya. Ini anime yang banyak ditunggu-tunggu ya teman-teman. Dari awal infonya beredar, posternya, sampai sekarang tayang. Dan sampai sekarang pun masih belum ada yang kecewa sama anime ini. Jadi ayo kita bahas aja teman-teman. Intronya membahas sinopsis anime ini dalam bentuk dongeng. Jadi saya jadi keinget ceritanya Elemental Dragonnya Saber pak. Kan di ceritanya kayak gini. Jadi intinya adalah sebuah batu dari luar angkasa yang jatuh ke bumi dan diteliti oleh banyak orang. Namun banyak lagi batu-batu yang menyusul, dan terakhir ada sebuah meteor hitam yang menabrak bumi dan membawa banyak monster. Widih. Di saat yang sama orang-orang yang dapat melawan mereka pun bermunculan. Mungkin setelah batu-batu yang jatuh pertama itu diteliti ya, kemudian mereka mendapatkan kekuatan seperti ini. Terus mereka adalah sekumpulan gadis yang disebut musikar yang menggunakan musik untuk bertarung. Apa? Musik? Iya, saya juga kaget di sini. Temanya lumayan unik ya, karena menggunakan musik untuk bertarung. Ya, kita lihat aja lah untuk kedepannya seperti apa. Dan tentunya ada seorang pemandu yang menuntun mereka yang bertarung yang disebut konduktor. Kayak di dunia nyata aja nih. Kalau ada konser musik tuh pasti kan ada yang nuntun pemusiknya kan. Nah, seperti itu konsepnya. Wah, tapi apakah sesimpel itu? Ya, kita lanjut dulu ya. Saya juga nggak berani bilang ini simple. Cuman ini gimana ya, konsepnya bener-bener beda lah sama yang biasanya. Saya nggak pernah melihat konsep seperti ini sebelumnya. Tapi musik, oh ada sih. Tapi di Kamen Rider Hibiki gitu. Kamen Rider Hibiki konsepnya mungkin agak mirip ini ya. Tapi bertarung sendiri sih. Sumber kekuatannya musik maksudnya gitu ya. Oke, kemudian muncul si tokoh utama di sebuah tempat yang terdapat sebuah piano yang disegel di gedung tua. Namanya adalah Asahina Takuto. Dan ketika dia memainkannya, semua orang terpanggil dan kagum karena orang-orang di sana tuh sepertinya sudah lama tidak mendengarkan musik. Lalu bersamaan muncul alien yang tadi saya maksud, itu adalah D2. Ya, syukur namanya D2 ya teman-teman. Coba kalau namanya D3, Digivice dong. Aduh, Digivice gitu.
udah mahal sekarang. Sepertinya dia terpancing oleh musik dari piano ya teman-teman. Lalu dengan tenang pun si Takuto ini memanggil partnernya, Symphony Number 5 yang bernama Destiny. Ini cewek kuat juga ya, bisa nendang monster segede itu, sampai mental lagi. Terus si Takuto ini menyulap tangannya jadi buntung, dan bersamaan itu si Destiny itu pun henshin. Ya, henshin, beneran. Lalu dia pun melempar tongkat pemandu yang dia summon ke arah si Takuto ini, dan sepertinya ini adalah kombinasinya musikar dan konduktor ya teman. Orang-orang di sana pun kagum melihat aksi mereka, kayak bener, wah ini keren banget, wah indah sekali, seperti itulah. Ekspresinya menggambarkan kata-kata tersebut ya. Terus beneran dong ini kayak dipandu, dan sejak si Destiny ini manggil pedang pun pertarungannya seperti berirama gitu. Gaya nusuknya juga jadi kayak si Destiny Gundam Pak, yang wah Fusaken lah jebret, wah jebret. Wah, anime ini kayaknya menawarkan adegan yang estetik ya teman, ada musik orkestranya juga lagi. Wah luar biasa. Ini baru awal ya. Pertarungan selesai dan tangan Takuto yang tadi buntung langsung balik lagi. Tapi sepertinya dia langsung lemas dan terjatuh, mungkin karena kehabisan energi apa gimana gitu. Oke, sesuai sinopsis, dia dan Destiny sedang menuju ke New York karena suatu tujuan. Selanjutnya kita lihat ke kedua karakter ini. Si Takuto yang secara fisik dan mental masih terlihat kurang sebagai seorang maestro, lalu gaya bertarung Destiny yang gak efisien dan sembrono. Mungkin ini berdua masih akan berkembang lagi ya, gaya bertarungnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau ada pendapat, oke? Terus ada lagi sebuah karakter yang bernama Anna yang sepertinya juga ikut dengan mereka ya teman. Lalu latar waktunya juga mengambil tahun 2047. Ini juga mengambil tema masa depan yang lumayan jauh. Takuto ini sepertinya orang yang sangat menyukai musik, bahkan di sini tersampaikan rasa rindunya bermain piano. Piano tadi adalah yang terindah menurutnya, sementara si Destiny ini nampaknya seorang musikar yang berkepala kosong dan cuek ya. Mana hobinya makan lagi. Terus juga kalau dilihat nih si Anna ini mirip sama karakter Persona 5 Royal nggak sih? Sayang saya lupa namanya, yang ini loh, yang rambutnya warnanya kayak gitu juga. Terus pakai topeng gitu kan. Ya pokoknya itulah. Terus si Anna ini dikatakan sebagai kakaknya si Destiny, dengan nama panggilannya si Destiny adalah Cosette. Dan di New York pun si Anna ini juga punya kakak bernama Charlotte. Tapi nampaknya mereka juga harus menghindari rute tertentu supaya mereka tuh nggak sering-sering bertarung lawan gitu. Intinya cari jalan aman lah, gitu kan. Demi efisiensi dan juga cepat sampai dong yang pasti. Lalu dikatakan 4 tahun sebelumnya juga ada seorang Grand Maestro yang ingin mengakhiri semua ini, tapi jadinya malah seperti ini. Bumi pun jadi sepi di mana-mana. Terus tadi kalau ada yang main musik bisa diserang sama alien. Tapi si Destiny ini bisa merasakan kehadiran Ditu dari jauh, dan juga tergantung perintah dari Takuto dia akan menghancurkan mereka. Dengan syarat dia harus mengisi kadar kalori dari makanan manis terlebih dahulu. Unik juga ya teman-teman, baru dia mau menjalani perintah darinya. Lalu sepertinya mereka berdua pun saling terhubung, dan jika si Takuto ini merasakan sesuatu yang buruk dia bisa langsung tepar. Terus atau si Destiny ini babak belur dan kehabisan tenaga juga bisa tepar. Teparnya barengan pula gitu kan. Pasti juga si Ana yang kerepotan di sini ngadepin mereka, itu kasihan banget. Udah jadi pengantar, jadi pengasuh juga kan, ibaratnya pengawas biar enak. Mereka berencana menghabisi Ditu besar yang tadi menyerang Destiny dari bawah tanah dengan cara mengambil piano yang tadi. Buset, ini si Destiny lari jauh dari rest area ke tempat piano tadi buat dibopong. Lari-lari, bayangin, lari-lari sejauh itu, buset dah. Sendirian lagi pak, aduh kacau. Dan akhirnya mereka bersiap di TKP sambil si Takuto ini memainkan pianonya di sana. Dan terpancing keluarlah si monster ini. Dan si monster ini ada batu hitam di tubuhnya. Terus menurut si Takuto ini, karena batu tersebut dia jadi susah keluarnya. Saya agak kurang paham di sini. Kalau kalian paham mungkin bisa komentar di bawah ya. Terus pasti Destiny ngeluarin ultinya juga luar biasa lah, efek-efeknya Sasuga, Mappa, Metal, ya kan. Collab loh. Ini collab 2 studio ternama loh. Bisa dibilang ternama ya. Area tempat mereka berada pun akhirnya sudah bebas dan musik pun bisa terdengar lagi di sana.
Gitu itu intinya begini, mereka tuh benci suara yang dibuat manusia, terutama musik yang indah. Semakin indah juga semakin dibenci sama mereka dan mereka akan terpancing untuk mengamuk gitu. Singkatnya sih gitu ya teman-teman. Jadi si Takuto pun akhirnya puas banget bisa main piano sepuasnya pada malam itu dan mereka melanjutkan perjalanan ke New York. Jadi itulah dia teman-teman. Yang satu anime mecha yang masih misterius, yang satu lagi anime action yang penuh estetik. Kira-kira mana yang kalian suka? Mana? Dan juga apakah kedua anime ini masuk ke dalam list kalian? Komen di bawah ya. Terus kalau menurut saya sih bagus dan menarik buat diikuti, terutama animasi yang memanjakan mata. Jadi tunggu apa lagi, silahkan nonton di fansub tersayang kalian atau streaming juga bisa, mungkin bisa. Oke lah, jadi nggak diragukan lagi dua anime ini punya potensi ya buat jadi anime yang bagus dan enak buat diikutin lah yang pasti. Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Makasih udah nonton video panjang ini, semoga kalian suka dan ya apa perlu saya lanjut ke reviewnya ya teman-teman. Komen aja di bawah, tapi saya juga lihat jadwal dulu ya. See you again. Bye.